tahun ke belakang saya lihat untuk materi OC-nya ini itu lebih fokus ke HE. HE itu kan materi di D3 sama pemrosesan jaringan sama pewarnaan, terutama pewarnaan Papa Nicolau. Jadi ini saya share screen ya. Nah, udah kelihatan belum? Ya, Kak. Kelihatan, Udah ya. Kak. Oke, sama sitologi, beberapa literatur, jadi masih bahasa Inggris belum sempat saya terjemahkan. Di sini ya kita pasti udah paham ya, sedikit-sedikit saya juga sama-sama belajar. Jadi pertama itu materi tentang sitologi. Jadi tujuannya pemeriksaan sitopatologi. Jadi sitopatologi emang agak sedikit berbeda. Kalau sitologi itu dia itu cuma mau pelajari tentang cairan tubuh. Kalau sitopatologi adalah patologi yang ada yang bisa kita deteksi dalam, namanya ada tiga sebenarnya. Yang satu untuk tujuan diagnostik, yang kedua untuk memonitor hasil terapi, yang ketiga ini staging. Staging ini sebenarnya eh, cukup membantu eh, dokter atau klinisi untuk menentukan udah sampai mana perkembangan dari penyakitnya ini. Jadi ada stage-stage-nya juga gitu. Tujuannya seperti ini untuk pemeriksaan sitologi. Nah, lalu untuk sitologi itu materialnya itu yang paling umum didapatkan itu ada tiga cara. Yang pertama dari aspiration body fluid, jadi ada aspirasi dari cairan tubuh. Yang kedua ada fine needle aspiration. Eh, yang ketiga ada imprint. Imprint ini em, sebenarnya lebih kayak cairan yang memang eh, dia yang didapatkan dari jaringan langsung. Jadi dari jaringan yang masih es. Nah, itu biasanya seletnya itu kita totol-totol nih pakai kaca objek, atau kita scraping, kita kerok-kerok dikit pakai tepi kaca, lalu kita apa? Tempelkan ke kaca objek gelas yang kedua, kita bikin apusan. Pembuatannya itu mirip di pembuatan sediaan apus darah GDT biasanya. Tapi tidak lalu spesifik, tidak serumit pembuatan GDT ya, karena memang tujuannya di sini untuk mendapatkan sel, terutama sel epitel. Kalau GDT kan lebih kompleks, dia biasanya untuk sel leukosit atau eritrosit. Dan karena ukuran sel epitel lebih besar, jadi tidak harus bagus seperti kalau kita bikin GDT. Nah, untuk spesimennya sendiri, untuk sampelnya, di sini ada dua, Enggak, ada slide-nya dua nggak jenis. berubah, Mas. Slide-nya, Nggak berubah. slide-nya, ya, masih tetap di Oh, cover. sebentar. Nih, apa udah kelihatan? Sudah Udah, berubah? Mas. Sudah ya. Baik. Ini untuk spesimennya sendiri itu ada dua yang biasanya diterima di laboratorium. Yang pertama ada smear slide. Jadi slide yang sudah di smear ini biasanya kalau misalnya pemeriksaan pap smear berbahan dari sekret cervix. Yang kedua ada liquid specimen. Nah, ini contohnya untuk pap smear yang biasa diterima bentuk slide yang sudah di smear sama dokter obgyn, biasanya sudah di smear lalu di dokter atau perawatnya di sana itu fiksasinya itu mereka akan spray, jadi tinggal semprot-semprot aja terus langsung dikirim ke lab. Nah, untuk yang liquid specimen biasanya yang dikirim itu bisa sebentar. Iya, laser. Nah, yang biasanya itu sputum. Yang kedua ada efusi pleura, biasa kalau cairan pleura atau eh, dari cairan paru-paru. Yang ketiga ada uh, BRAF atau leakage ini
sikatan bronkus atau bilasan bronkus. Kalau misalnya dengar ada kiriman nih sampel sikatan bronkus atau bilasan bronkus. Nah, itu biasanya dikirimnya ke PA untuk pemeriksaan sitologi. Lalu ada cairan asites, cairan cerebrospinal, ada urin. Nah, urin pun bisa diperiksa. Lalu ada FNAB, ini Fine Needle Aspiration Biopsy. Jadi biopsi dengan menggunakan jarum halus atau di sini TTNA, Transtoracal Needle Aspiration. Ini biasanya pengambilannya itu yang dari jarum menembus rongga dada untuk ngambil area lesi di daerah paru-paru. Sama ada endoskopi sound. Nah, ini biasanya ada yang eh, daerah tukak lambung atau esofagus cairannya itu biasanya atau mukusnya atau lendirnya itu diambil dengan metode ini. Biasanya ada guided sama eh, radiologi. Biasanya kita radiologi, mereka yang melakukan USG sama nanti dokternya yang ngambil sampelnya. Kemudian di sini fiksasi. Jadi setelah eh, sampel itu diambil, nah ini kita mempersiapkan bahan fiksasi. Ini tergantung dari logi umumnya. Jadi fiksasi kita bisa siapkan dua. Yang pertama adalah air dried atau biasa didiamkan di apa ruang itu sampai mengering kayak kita misalnya bikin GDT. Jadi setelah kita bikin slide-nya kita bikin, kita tunggu sampai darahnya mengering dulu kan di slide kan. Baru kita fiksasi metanol. Nah, kalau di sini kalau air dry itu juga sama, dia sitologi untuk pewarnaan tertentu itu bisa menggunakan metode air dry sama kalau misalnya pelukan atau misalnya sampelnya itu berupa mukus atau sputum yang memang lebih lama keringnya itu bisa dibantu menggunakan hair dryer. Yang kedua itu ada wet atau metode basah. Jadi fiksasi metode basah ini biasanya menggunakan alkohol 9 atau 96%. Nah, ini khusus untuk pewarnaan papan. Kalau kita nanti fokusnya ke papan Nicolau ya. Nah, jadi di sini eh, untuk fiksasi tadi fiksasi basah menggunakan alkohol 96% ini kita pakai untuk pewarnaan papan Nicolau. Untuk air dry tadi fiksasi kering ini akan diwarnai dengan gimsa. Jadi metodenya itu seperti itu dan untuk requirement-nya itu minimal 30 menit bikin slide, kita fiksasi itu biasanya kita rendam di alkohol 96%. Nah, ini minimalnya selama 30 menit. Maksimalnya itu 24 jam boleh. Kalau misalnya lebih dari 24 jam sebaiknya jangan dibuat slide dulu. Jadi sampel cair ini biasanya kita diawetkan dengan larutan alkohol 50% 1:1. Jadi kalau misalnya kita dapat sampel urin volumenya 2%, kita kasih juga jadi 1:1 ya. Seperti itu prosedurnya untuk fiksasi. Ini smearnya. Jadi smear yang bagus itu untuk sitologi itu seperti ini, mirip seperti kita bikin MDT ya, atau GDT. Nah, cara melakukan atau membuat smearnya itu seperti pada gambar ini. Yang pertama ya sama, kita meneteskan sampel itu bisa pakai mikro atau pipet tetes yang dari plastik itu juga boleh. Nah, itu kita cukup satu tetes aja. Tentunya sampel ini pun harus disentrifuge. Jadi tujuannya untuk mengendapkan sel-sel yang ada pada cairan. Jadi yang diambil itu adalah endapannya. Kalau misalnya endapannya menggumpal, itu bisa kita lakukan sentrifuge ya jadi pengulangan sentrifuge. Tapi kalau memang masih tetap menggumpal nih, ya sudah kita tetap ambil bagian yang paling dasar di tabungnya. Jadi nanti supernata uang, endapannya kita ambil, kita teteskan di slide, lalu kita tempelkan objek kelasnya yang kedua. Nah, kita kasih penekanan sedikit biar dia melebar, posisinya melebar, lalu kita tarik.
kita geser slide aja, langsung jadi. Nah, setelah kita sudah bikin slide ini, harus direndam di cairan fiksasi, yaitu tadi alkohol bisa 95 atau 96%. Untuk membuat smear yang baik, di sini disarankan spesimennya diteteskan di dekat dengan salah satu ujung slide. Biasanya kan slide yang sekarang modelnya di bagian sini ini ada bagian yang frosted ya, atau untuk pelan. Jadi kita bisa taruh sekitar 1 senti di bawahnya sebelah sini. Jadi kalau misalnya kita taruh di tengah, khawatir nanti smearnya itu akan sampai ke ujung sini. Ini sebenarnya nggak boleh. Jadi nanti akan ada sisa cairan yang tempel di slide yang kedua tadi, yang kita pakai untuk mendorong spesimen. Nah, untuk smear yang kurang baik di sini, nah di sini ada yang disebutkan di spray terlalu kuat pada slide. Jadi kayak dari spuit kita spray langsung ke objek gelas dan itu terlalu kuat gitu. Dia nyemprot di sini, nyemprot-nyemprot di sini sehingga kalau misalnya dia sedikit nggak bisa kita jadikan apa smearnya, kita bikin prepnya, dia bentuknya akan seperti ini nih, manjang-manjang ini kayak cipratan-cipratan di sampelnya ini nggak bagus. Lalu yang kedua, di sini ada itu kita teteskan tadi ke slide, itu sampel cairannya itu udah kelamaan, gitu. Udah mengering ya baru kita bikin slide sehingga di sini ada area yang bertumpuk-tumpuk di sini pasti selnya nanti akan bertumpuk, sedangkan daerah sini benar-benar kosong. Atau seperti ini, tapi slide ini langsung dicelupkan aja ke fiksasi gitu. Dan jadi jadinya akan seperti ini menumpuk dan ini tidak bagus ya. Jadi nanti slide-nya akan bertumpuk, susah untuk diidentifikasi. Lalu setelah tadi kita guide, kita fiksasikan 30 menit. Nah, lanjut ke pewarnaan Papa Nicolaou. Di sini pewarnaan standar yang rutin digunakan untuk sitologi itu adalah Papa Nicolaou. Nah, di sini saya mengutip sedikit nih ya dari kemarin itu tahun kemarin dari tua reguler. Nah, dia kayak bikin catatan untuk sitohisto. Saya rasa cukup ya uh, untuk prosedur ini. Tapi ketika udah sebuah rumah sakit, tapi oke lah masih bisa dipakai. Jadi yang pertama, setelah slide itu kita fiksasi 30 menit. Nah, ini akan dilakukan rehidrasi. Nah, terhidrasi itu adalah kita tujuannya untuk mempersiapkan sel itu agar masuk cairan atau air. Makanya rehidrasi itu dimulainya selalu konsentrasinya lebih tinggi. Jadi kita lihat di sini ada alkohol 40% dan 50%. Jadi alkohol yang konsentrasinya tinggi ke rendah ya untuk rehidrasi. Lalu di sini ada Aquades sebagai media cairan. Nanti setelah direndam di Aquades, alkohol yang 50% ini nanti akan ganti oleh air, oleh Aquades. Nah, kemudian di sini dilakukan pewarnaan Aris hematoksilin. Hematoksilin. Jadi untuk pewarnaan mirip seperti pewarnaan HE, cuma untuk beberapa literatur pewarna menggunakan hematoksilin Haris. Jadi hematoksilin itu sebenarnya tapi yang umum digunakan itu di Indonesia itu biasanya ada Harsilin sama Meyer hematoksilin. Nah, kedua hematoksilin ini punya sifat yang dijelaskan ya. Jadi di sini kita menggunakan hematoksilin Haris. Nah, setelah direndam di hematoksilin Haris, itu dicuci dengan air di sini. Di sini biar itu adalah air mengalir. Jadi airnya dibiarin aja di bawah keran gitu. Di bawah keran sampai dia mengalir untuk membilas sisa-sisanya, membilas sisa-sisa pewarnaan Haris. Di sini kalau untuk Haris, hematoksilin Haris, itu biasanya ada tahapan namanya diferensiasi.
Diferensiasi itu kalau di prosedur ini dia menggunakan HCl. Nah, kalau di kita biasanya rata-rata itu kan asam alkohol. Jadi HCl kita tambahkan pada alkohol 20%. Nah, itu kan bisa dipakai untuk diferensiasi. Diferensiasi ini fungsinya adalah gini. Di hematoksilin Haris ini ketika tadi selnya kita rendam pada hematoksilin Haris, nah hematoksilin ini langsung mewarnai semua sel. Jadi semua sel itu diwarnai sama si Haris. Nah, tujuannya dilakukan diferensiasi adalah jadi Cl asam alkohol ini fungsinya untuk menghilangkan sisa-sisa pewarnaan pada sel tersebut. Jadi nanti ada bagian seperti sitoplasma. Plasma itu tidak umum, tidak lazim kalau terwarna oleh hematoksilin. Dia karena hematoksilin itu cuma mewarnai bagian inti saja. Jadi sisa-sisanya itu nanti akan hilang oleh alkohol. Nah, setelah kita melunturkan sisa hematopoietis di sitoplasma itu, ini di sini dilakukan sebutnya litium. Litium itu adalah agen untuk bluing. Jadi hematoksilin itu ya warnanya itu lebih ke keunguan. Jadi kalau misalnya kita mewarnai kayak hematoksilin itu sebenarnya warnanya lebih ke dan magenta. Jadi eosin itu nggak pink, nggak merah, tapi dia lebih ke arah magenta. Berapa kasus, kalau misalnya kita lihat secara mikroskopis, sama magenta agak-agak mirip gitu, agak-agak mirip. Jadi kadang dokter spesialis patotomi suka, ini kok warnanya mirip ya. Jadi karena bentuk sel-selnya pun kecil-kecil. Nah, beberapa lab yang menggunakan protokol bluing. Tujuan bluing dia mengubah warna hematoksilin yang tadinya ungu menjadi biru. Prinsipnya eh, ketika eh, sel inti sel yang hematoksilin ini diberi ion positif dari litium, dia akan membentuk warna biru. Jadi setelah dikasih agen bluing oleh litium, ini dilakukan namanya apa? Alkohol dari rendah tinggi dan rendah ke tinggi adalah dehidrasi. Jadi air yang gunakan untuk membilas litium tadi, itu sisa-sisa airnya itu dihilangkan. Sebenarnya nggak dihilangkan 100%. Biasanya kalau proses dehidrasi itu, air yang hilang itu cuma sekitar 70%. Terus tetap ada air di dalam sel untuk mencegah benar-benar kerusakan pada sel. Jadi biasanya antara sel itu, sel satu, sel 2 itu di sela-selanya itu ada air. Nah, airnya itu dihilangkan. Nggak semuanya eh, yang enggak. Nah, jadi di dehidrasi untuk menghilangkan airnya, lalu masuk ke pewarnaan. Ini OG6 adalah pewarnaan orange green. Orange 6. Orange ini dia itu fungsinya adalah pewarnaan tadi Haris in pewarnaan inti sel. Kalau orange ini adalah pewarnaan sitoplasma, dia akan mewarnai sitoplasma berwarna orange. Nah, lalu dilakukan pewarnaan orange G ini dibilas orange G ini karena sifat larut pada alkohol, dibilas dengan alkohol. Nah, di sini alkoholnya yang digunakan 96%. Jadi sisa-sisanya tadi dibersihkan oleh alkohol, kemudian masuk ke pewarnaan sitoplasma yang kedua. Jadi Papa Nicolaou itu pewarnaan inti dan dua pewarnaan sitoplasma. Di sini menggunakan EA50 itu adalah eosin azur. Biasanya digunakan untuk sitoplasma. Nanti hasil pewarnaannya itu ke arah warnanya akan menjadi atau hijau dan bisa dilihat nanti gradasi warnanya gitu. Setelah warna EA50, nah ini biasanya dilakukan pencucian lagi, pencucian oleh alkohol 95% ini sebanyak 2 kali, lalu absolut di sini dari 4 jenis alkohol ini kita bisa lihat konsentrasinya meningkat. Berarti kalau alkohol konsentrasinya meningkat dari rendah ke tinggi, tapi dia didehidrasi lagi. Jadi didehidrasi lagi. Jadi benar-benar kalau
air yang terdapat dalam sel atau sisa dari Rea 50 ini akan dihilangkan lagi, dihilangkan oleh 4 jenis alkohol ini. Nah, setelah itu di sini ada namanya silol 123. Silol 123 adalah agen clearing. Jadi agen clearing ini ya fungsinya kalau di akhir pengan dia untuk menghilangkan sisa alkohol. Karena kalau alkohol yang tidak dihilangkan, dia akan mengendap lama di sel, sel itu akan kekainan dan lama-lama akan rusak. Gitu. Jadi alkohol di sini dihilangkan oleh silol. Nah, setelah silol di sini sebenarnya langsung ke makroskopis. Tapi ada step lanjut untuk sampai ke makroskopis. Kita sebagai TLM, ini ada namanya step mounting. Step mounting itu yang menempelkan objek gelas pada bahan preparat yang sudah diwarnai itu pakai menggunakan media entelan. Biasanya yang umum juga harus media. Ada yang larut terhadap silol, toluol, atau perform. Nah, di sini kita juga harus bisa milih eh, apa entelan. Karena kalau misalnya di akhir pewarnaan kita menggunakan silol, tapi kita menggunakan yang dia berbasisnya dari toluol, nah ini sediaannya nggak akan menempel. Jadi akan kayak cuma apa kasih gel aja gitu. Kan fungsi dari mounting itu dia adalah dia mengisi celah-celah yang ada di sama sekitarnya itu tutupi dia buah telan dan ketika dia teroksidasi dan mengering seharusnya dia mengering tapi karena dia basicnya bukan dari silol dia tidak akan mengering jadi cuma nempel gitu dan itu lama-lama pun jadi itu yang harus eh, diperhatikan Nicolau. Nah, ini kita lanjut untuk hasil pewarnaannya. Jadi nanti hasil pewarnaan sitologi kita di mikroskop itu umumnya seperti ini gitu. Jadi nanti bermain adalah gradasi warna. Nah, gradasi warna ini sebenarnya penting dokter spesialis beliau untuk menentukan ini jenis apa, jenis sel apa, apakah ini jenis sel radang atau jenis sel sebuah keganasan gitu ya. Fungsinya di situ. Nah, ini tadi yang saya sebut dari apa fungsi dari pewarnaan sitoplasma. Sitoplasma yang pertama, pewarnaan sitoplasma pertama tadi kan ASG. Nah, dia akan mewarnai sitoplasma menjadi merah muda atau orange seperti pada gambar ini. Jadi kalau misalnya kita nemu sel, dia pewarnaan sitoplasmanya warnanya merah agak ke pink gitu, dan yang terang yang terlihatnya cerah. Ini adalah sel superficial. Superficial itu adalah sel matur yang normal biasanya yang ada pada mata. Lalu yang kedua ada sel intermediate, adalah sel yang hampir matur, eh, yang imatur tidak, dibilang matur juga tidak. Nah, ini sel intermediate ini nanti akan sitoplasmanya terwarna hijau muda atau agak-agak kebiruan. Nah, di sini bisa cirinya warnanya agak mengarah ke arah gelap, warna bukan warna. Lalu untuk yang ketiga ada sel basal atau parabasal. Ini warnanya bisa dilihat ini lebih gelap, lebih besar. Terus sitoplasmanya pun masih bentuknya bagus elips gitu, masih lonjong dengan inti yang besar. Nah, ini selnya ini menandakan kalau ini adalah sel imatur. Sebenarnya untuk penentuan sel ini bukan kompetensi kita sebagai TLM. Jadi, kalaupun kita mau memberikan sebuah interpretasi, sebenarnya bisa itu ada apa jadi screener. Tapi itu susah banget pelatihan yang ada. Tapi yang harus kita tahu adalah bahwa pekerjaan kita memang benar gitu. Karena dengan cara yang tepat dan nanti bisa kita lihat gradasi warna. Ada antara warna yang cerah sama warna yang lebih gelap. Nah, ini
Di sini ada sel yang mungkin teman-teman bisa investasi yang sudah diberi tanda panah hitam. Ini selnya ini adalah sel apa? Ada yang bisa jawab? Nggak tahu, Eh, Kak. ya, ap- Kurang tahu, Pak. kurang tahu. Telepitel. Nah, jadi kita Capital untuk bukan. sel superficial tadi sitoplasmanya berwarna merah. Berwarna Soalnya jaringannya merah. putus-putus. Intinya ini sebenarnya Hah, jaringan apa putus-putus? Iya, makanya saya nggak lihat. Putus-putus. Oh, gitu-gitu sebentar ya. Kalau ini masih kelihatan nggak? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan nggak? Sudah kelihatan. Oke, oke. Nah, jadi saya jelaskan eh, rollback sedikit ya. Jadi untuk sel superficial itu sel matur atau sel yang sudah matang, ya bisa kita lihat pewarnaan sitoplasmanya ini berwarna lebih cerah. Dia biasa pink atau orange. Nah, ini apa menandakan kalau sel ini adalah sel superficial. Lalu yang B ini adalah sel intermediate. Sel intermediate sel yang tengah dia antara dibilang belum, bilang masih apa imatur juga belum gitu. Jadi tengah-tengah. Nah, ini cirinya dia plasmanya akan terwarna hijau muda atau kebiruan. Warnanya sudah lebih mengarah ke arah-arah gelap, warna-warna yang gelap. Lalu yang tiga adalah sel basal atau parabasal. Nah, sel basal ini adalah sel imatur, sel muda. Sel muda ini bisa dilihat dari pertama bentuk sitoplasmanya ini lebih kecil atau dia masih oval. Lalu intinya pun masih besar dan dia warnanya pun sudah mulai warna ke arah biru kehijauan tapi lebih gelap. Jadi lebih gelap kelihatannya dan bentuk selnya pun masih elips gitu dengan inti yang besar ya. Nah, di sini yang tadi mau saya tanyakan untuk yang sel yang ditunjukkan oleh tanda panah hitam ini adalah sel apa? Teman-teman masih ingat Superficial, kan? Kak. Tadi, Superficial. superficial. Superficial ya. Oke, jadi untuk soal OSCE kemarin eh, ada beberapa teman saya dan saya pun juga dapat soal yang sama. Salah satunya kita harus menunjukkan ini sel apa gitu. Karena kemarin yang jaga standnya kebetulan Pak Burhan. Jadi di akhir tesnya itu ini dia apa menyodorkan kertas ini ada gambar ya kurang lebih seperti ini mirip walaupun hasil printannya itu warnanya udah agak-agak pudar gitu ya. Yang dia tanya coba tunjukkan eh, sel sitoplasma yang mana, inti sel yang mana dan ini sel apa gitu jenisnya. Yang kita nilai untuk sel papanik kalau adalah sel epitel. Jadi untuk yang warnanya sel superficial. Lalu untuk yang tanda panah merah ini sel apa? Merah yang tadi, yang kecil, yang kedua, Kak. Intermediate. 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 Intermediate ya. Ya betul intermediate. Jadi warnanya memang biru kehijauan tapi masih muda ya warnanya lebih lebih muda biru muda atau hijau muda itu dan masih agak-agak transparan putih ini sel intermediate. Nah, untuk yang saya tunjukkan di tanda panah ungu ini sel apa? Sel basal. Secara basal. Sel basal ya, yakin. Masih kecil ya, Kak, itunya intinya. Gelap, gelap warnanya. Nah, sebenarnya yang di tanda panah ungu ini adalah sel intermediate. Jadi kalau penentuan sel basal, sebenarnya sel basal, sel imatur itu jarang sekali ada di sampel sitologi itu biasanya udah mengarah ke arah kebanyakan tuh ke arah keganasan. Nah, itu sampel yang sangat-sangat jarang. Nah, jadi kalau di sini bisa dibilang intermediate, kenapa? Yang satu pertama intinya itu sudah jelas.
kecil. Sitoplasmanya juga sudah tidak elips lagi. Intinya sudah mengecil, sitoplasmanya juga sudah tidak bentuk elips lagi. Nah, ini bisa jadi salah satu penilaian kita. Oh, ini ternyata ada mirip-mirip sel basal. Ternyata pas lihat sitoplasma bukan, ternyata intermediate. Nah, ini warna gelap seperti ini agak gelap dari yang lainnya. Ini kemungkinan yang pertama adalah satu dia begitu kita pembuatan slide itu, nah slide ini tuh sebenarnya komposisinya pas ketempel di slide itu dia agak-agak bertumpuk gitu, agak-agak bertumpuk sehingga dia apa posisinya begitu kita lakukan mounting Kak, maaf itu suaranya sebenarnya jauh. posisinya agak ke atas. Halo, ya udah kedengar? Agak jauh ya? Sorry, sorry. Nah, jadi begitu dia kita lakukan mounting, sel ini posisinya agak mengambang ke atas. Jadi kelihatan warnanya itu lebih gelap. Sama dia ada pewarnaan di sini ada kita lihat nih ada sisa-sisa pewarnaan di sini. Nah, ini sebenarnya sisa-sisa pewarnaan dari hematoksilin. Jadi hematoksilin Haris yang pertama kita gunakan itu kan harus kita diferensiasi. Nah, proses diferensiasi itu kalau misalnya tidak optimal, nah ini dia akan menyisakan artefak-artefak seperti ini. Nah, artefak-artefak ini sebenarnya nggak bagus ya, tapi karena di sini adanya sedikit artefak-artefaknya, jadi kita nilai keseluruhannya itu ya sudah cukup baik pewarnaannya. Nah, untuk yang ditanda panah kuning ini apa nih? Ada yang tahu nggak? Bukan inti sel ya, Kak? Tal. Ya, betul, inti sel ya. Jadi yang ditanda panah kuning ini adalah inti sel. Nah, selain yang warna kuning ini adalah sitoplasma yang ditunjuk ya sitoplasmanya. Jadi nanti kalau misalnya ditanya inti selnya yang mana, nah kita udah bisa lihat ini mirip kayak epitel kalau teman-teman cek apa ya sedimen urin ya, mirip epitelnya seperti ini. Cuma ini versi yang sudah diwarnai Papa Nicolau. Sebenarnya seperti itu. Nah, ini sebelum saya masuk ke histologi, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Soalnya lumayan nih. Sitologi ini lebih panjang dari histologi. Ada yang ingin ditanyakan? Kak, yang tadi Intesa tadi gimana? Kenapa? Inti sel? Ya, Iya. ciri khasnya. Gimana maksudnya? Ciri khas. Ciri khasnya? Ya, Nah, ciri khasnya kalau inti sel tadi kan kita warnai dengan hematoksilin ya sebenarnya hematoksilin. Nah, hematoksilin itu sebenarnya warnanya akan lebih ke ungu. Keunguan gitu. Jadi karena pewarnaan hematoksin mewarnai ungu, nah itu inti sel sebenarnya bisa terwarna ungu bahkan sampai menjadi gelap seperti ini nih. Seperti ini nih kan hitam nih, agak-agak kayak kehitaman gitu ya. Nah, fungsi untuk hematoksilin pewarnaan inti di pewarnaan Papa Nicolau ini tujuannya sebenarnya untuk menandakan kalau inti sel akan diwarnai warna ungu atau digelapkan karena tidak terlalu dilihat untuk klinisnya tidak terlalu memperhatikan inti sel. Jadi inti sel ini kayak pewarnaan counter stain aja. Yang penting itu adalah sitoplasmanya. Tuh, jadi kalau misalnya digambar, inti sel ini adalah ini nih yang terwarna gelap, hitam, kecil ini. Di antara sel-sel ini nih ada yang terwarna lebih gelap, mau bentuknya agak oval, tapi bentuknya lebih kecil-kecil dari sitoplasma ini adalah intinya gitu. Nah, untuk yang bintik-bintik kecil ini nih, kecil-kecil ini sebenarnya granul ini adalah sisa-sisa pewarnaan. Bisa antara sisa pewarnaan atau granul-granul yang terdapat pada sitoplasma. Itu pun bisa ikut terwarna di pewarnaan Papa Nicolau. Tuh ya, jadi untuk inti sel dia eh, ukurannya jauh lebih kecil daripada sitoplasmanya. Tuh. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Apa Pak Sudinar udah paham, Pak? sudah, Mas. Terima kasih. Ya. Kak, tadi Baik. kalau yang di Teman-teman yang lain anak ya. panah ungu tadi apa ya, Kak? Ini di anak panah ungu ini sebenarnya tadi pertanyaan saya ini sel apa gitu. Ini sebenarnya masih masuk sel intermediate. Sel intermediate. Sel intermediate. Jadi memang warnanya dia agak lebih gelap daripada yang ini ya. Ini kan agak-agak lebih muda ini.
Cuma kalau misalnya kita bisa yakin intermediate, dia adalah karena intinya sudah mengecil dan sitoplasmanya bentuknya sudah tidak oval lagi. Tuh. Jadi yang ungu ini adalah sel intermediate. Seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan baru sitologi ya. Nah, biasanya soal-soal OSCE itu ya seperti itu. Bukan OSCE, sorry, UKOM. UKOM itu biasanya kemarin itu pada saat latihan tryout, beberapa kali latihan, bahkan sampai keluar soalnya pun ada yang ditanyakan begini, pada pewarnaan Papa Nicolau inti sel itu akan terwarna apa gitu. Nah, di situ nanti kan ada pilihannya A, B, C. Ya kan kita nggak akan mungkin jawab warna merah, orange gitu kan, atau berwarna hijau. Tapi karena dia menggunakan hematoksilin, dia akan terwarna ungu atau biru gelap gitu sebenarnya. Gelap. Pokoknya pewarnaan Papa Nicolau intinya akan terwarna gelap aja gitu. Tapi warnanya akan dominan ke ungu. Sebenarnya seperti itu. Hmm. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke histologi. Oke, cukup ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan setelah ini boleh silakan. Jadi ini saya jelaskan sedikit tentang histologi. Histologi itu adalah sebenarnya ilmu yang mempelajari tentang eh, jaringan, lebih ke jaringan. Nah, pada OSCE tahun kemarin itu teman kita ada yang dapat, beliau itu disuruh untuk instruksinya adalah memotong jaringan ukuran 1 senti, 1 senti persegi ya, 1 senti persegi ada tiganya di atasnya. Jadi sebenarnya untuk histologi sebenarnya kalau pada un- untuk tujuan diagnostik sebenarnya jaringan itu bisa kita potong semuatnya kaset ini. Ini namanya kaset jaringan semuatnya ini. Tapi pada beberapa literatur memang menyarankan jangan sampai terlalu penuh gitu karena nanti selnya akan terhimpit dan kemungkinan akan mengganggu interpretasi. Jadi kalau misalnya kita dapat eh, soal OSCE, potonglah jaringan ukuran 1 kali 1 kali 1 biasanya jadi panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itu pun harus diukur nih sama teman-teman nih. 1 senti kalau 1 senti, tingginya pun harus 1 senti gitu. Itu pun harus diukur. Kemarin itu teman saya kebetulan dapat sampelnya kayaknya lemak. Sepertinya dibilang nih kayak lemak gaji katanya. Jadi akhirnya sama dia dipotong, cuma karena dia panik, dia nggak motong sesuai instruksi, dia main asal potong aja, terus dimasukin ke sini. Saya nggak tahu tuh penilaian seperti apa. Tapi kalau kata dia, mudah-mudahan sih kayaknya sih seukuran 1 sentian kata dia. Jadi itu yang harus diperhatikan. Maksudnya karena memang waktunya terbatas dan kita biasanya kalau dapat soal aduh, udah bingung panik gitu. Nah sebenarnya kita jadi kayak lupa karena kebanyakan itu kalau kata Bu Dewi itu overthinking gitu. Nah jadi lakukan eh, jawab atau kerjakan sesuai dengan soalnya saja gitu. Nah di sini saya jelaskan ya langsung ke materinya. Jadi histologi itu yang tadi ini contohnya misalnya kita akan memproses ini excess skin tissue. Jadi ada jaringan kulit. Kalau bocorannya kemarin sepertinya itu jaringan usus ya, tapi intinya sama karena proses jaringan itu dia kita tidak terlalu banyak membeda-bedakan jaringan kecuali jaringan itu jaringan yang keras atau tulang. Biasanya tulang itu keras, jadi dia ada proses, ada satu step tertentu, satu step itu namanya dekalsifikasi. Tujuannya adalah dia menghilangkan ion-ion kalsium. Jadi ion-ion kalsium itu dihilangkan biasanya dengan cairan asam sehingga menjadi lunak. Nah, kalau dia sudah lunak, baru bisa kita lanjutkan ke proses berikutnya. Tapi untuk jaringan usus sendiri ini kan sudah termasuk jaringan yang lunak sehingga tidak memerlukan dekalsifikasi. Nah, jadi yang di sini stepnya jaringan itu dipotong, kemudian potongannya itu dimasukkan ke dalam kaset jaringan di sini. Kaset jaringan. Nah, jaringan ini, yang jaringan kulit ini tentunya sudah harus melalui proses fiksasi ya. Fiksasinya untuk jaringan itu selalu menggunakan NBF 10% yang sekarang direkomendasikan. Bukan formalin, bukan alkohol, tapi NBF. NBF itu adalah netral buffer formalin. Dia kandungannya adalah formalin 10% yang sudah diberikan buffer. Nah, kenapa dikasih buffer? Karena gini, jaringan
itu kan biasanya ada sel darah merah. Nah, sel darah merah ini kalau dia formalin itu pH-nya cenderung lebih asam. Dia akan membentuk asam format. Nah, asam format ini nanti ketika kita proses dijadikan slide, itu nanti jaringan itu akan ada bercak-bercak warna coklat. Nah, bercak-bercak warna coklat ini sebenarnya untuk pewarnaan HE itu sebenarnya bisa dianggap oh ini karena formalinnya atau dia kesalahan pada saat fiksasi. Tapi yang fatal ada ketika dia masuk ke tahap imunohistokimia karena imunohistokimia pewarnaan yang umum dipakai itu pewarnaan warna coklat. Jadi bisa menyebabkan positif palsu. Nah, tadi kembali lagi ke NBF. NBF ini jadi formalin yang diberikan buffer dia menjaga pH-nya agar mendekati netral. Jadi netral, jadi pH yang biasanya NBF itu adalah 7,2 sampai 7,5. Nah, tujuannya diberi buffer dia akan mempertahankan pH itu selama mungkin ya, selama dia tidak teroksidasi. Jadi tujuannya difiksasi adalah seperti itu, difiksasi oleh NBF. Nah, lalu setelah difiksasi, dipotong, masukkan ke kaset, kemudian masuk ke tahap tisu processing di sini. Nah, tisu processing ini biasanya yang digunakan di lab itu yang sudah otomatis ya, pakai menggunakan alat. Kalau misalnya di praktikum dia biasanya masih manual, masih manual menggunakan oven atau inkubator. Nah, biasanya yang teman-teman kerjakan kalau misalnya praktikum histologi itu bisa menggunakan inkubator. Nah, reagen untuk processing sendiri, untuk processing jaringan itu sebenarnya intinya ada tiga. Ada alkohol, silol, sama parafin. Nah, ini dilakukan sebaiknya itu dilakukan di suhu yang hangat karena suhu hangat ini membantu mempercepat reaksi dari ketiga jenis reagen ini. Nah, yang pertama itu alkohol. Alkohol di sini adalah tujuannya untuk menggantikan air di dalam sel. Jadi stepnya itu adalah menggantikan air itu yang kita ingat adalah apa? Dehidrasi. Jadi jaringan airnya itu dikeluarkan dulu, didehidrasi, dikeluarkan. Nah, setelah airnya tergantikan oleh alkohol, alkohol ini akan dihilangkan dengan silen atau silol. Jadi dibilas lagi alkoholnya, dihilangkan dengan silol. Jadi air yang ada di dalam sel tadi sudah hilang, tergantikan oleh silol. Kemudian silol ini digantikan lagi oleh parafin. Parafin ini ya seperti apa ya, kayak lilin gitu. Dia wax bentuknya lilin, tapi biasanya untuk proses jaringan itu biasanya kita menggunakan parafin cair. Jadi parafin cair itu ada titik cairnya antara 60 sampai 70 derajat tergantung mereknya ya. Tapi rata-rata teman-teman di lab juga biasa pakai suhu 65 derajat itu untuk mencairkan parafin sudah cukup. Yang penting intinya yang kita gunakan adalah parafin cair, bukan parafin yang beku atau yang masih lembek-lembek itu nggak boleh. Jadi nanti silolnya itu diganti oleh parafin. Parafinnya ini masuk nih ke dalam sel atau sela-sela selnya. Bahkan sampai ada sebagian literatur yang menyebutkan kalau masuk sebagian ke dalam sel itu pun nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa karena memang tujuannya dia dimasukin parafin ini fungsinya adalah untuk menggantikan air gitu. Jadi kalau airnya sudah digantikan parafin, begitu parafinnya sudah di suhu yang dingin, parafinnya ini sudah membeku. Yang diharapkan adalah struktur sel dan jaringan ini tetap terjaga seperti awalnya, seperti awal tadi ketika masih difiksasi. Jadi kalau misalnya selnya ada dua berhimpitan dan dia akan tetap berhimpitan gitu, tidak saling menekan sampai dia menjadi rusak gitu. Jadi fungsinya adalah itu. Jadi air-air yang ada di antara sel ini digantikan oleh parafin cair ya. Jadi di sini stepnya ada alkohol bertingkat. Alkohol bertingkat itu untuk dehidrasi, silen ini untuk clearing, lalu parafin ini disebutnya impregnasi atau infiltrasi. Jadi stepnya ada tiga itu. Tujuan untuk tisu processing.
Nah, lalu kemudian lanjut ke tisu embedding. Nah, tisu embedding ini tujuannya adalah untuk mencetak jaringan yang tadi sudah kita proses. Itu kan jaringannya sudah terlapisi oleh parafin sampai masuk-masuk ke apa sela-sela selnya. Itu kemudian kita cetak namanya embedding. Nama cetakannya ada biasanya yang umum dipakai itu yang kaset base. Kaset base. Jadi ada cetakan besi, nanti jaringannya cetakan besi, kita masukin jaringan, lalu atasnya kita taruh kasetnya gitu. Jadi ketika itu dalam posisi yang hangat ya, masih hangat titik cair parafin. Jadi ketika nanti parafinnya mendingin, yang diharapkan itu jaringannya membeku di dalam parafin itu. Nah, kalau jaringan sudah membeku dalam parafin, blok parafin itu akan awet hingga bertahun-tahun karena dia tidak akan terdegradasi kecuali kalau kalahnya itu biasanya dengan suhu dan kelembapan karena di Indonesia kan kelembabannya cukup tinggi. Nah, biasanya parafin itu kalau disimpan lama di kelembapan ruang yang kelembabannya tinggi dia lebih mudah rusak. Nah, jadi setelah di embedding ini jaringannya kita tanam menjadi blok parafin. Nah, blok parafin. Mungkin teman-teman udah sering lihat blok parafin. Nah, cara membuatnya seperti itu. Blok parafin. Nah, sebelum blok parafin kita potong dengan mikrotom, ini biasanya kita lakukan cooling dulu. Jadi cooling itu pentingnya karena parafin itu kan yang sudah membeku itu memang strukturnya bagus ya keras, tapi akan lebih mudah dipotong ketika dia suhunya kita turunkan atau pada suhu dingin menjaga struktur jaringannya agar tidak rusak. Karena gini, kalau misalnya kita potong dalam suhu ruang, misalnya suhu ruang labnya itu nggak dingin ya, misalnya suhunya agak-agak hangat lah bisa di atas 25 derajat gitu kan, atau AC-nya lagi mati. Ini pita jaringannya akan biasanya menggulung atau dia nempel kalau ada mikrotom di sini mikrotom. Nah, di sini ada mikrotom apa? Ada blade holder di sini nih yang hitam ini. Ini kan terbuat dari besi. Nah, biasanya pitanya itu akan nempel-nempel di sini dia. Nempel di sini nggak akan bisa dapat jaringannya. Pita jaringannya nggak akan dapat karena suhunya terlalu panas atau terlalu tinggi. Nah, jadi sebaiknya di cooling dulu. Biasanya pakai apa namanya cold plate. Jadi kita pakai cold plate atau kalau nggak ada cold plate bisa pakai es, bisa pakai es yang es buat yang di dalam apa cool box itu yang es es dry gitu, yang gel itu bisa dipakai kok sebenarnya. Jadi metodenya cukup sederhana untuk mendinginkannya. Nah, di sini pada saat pemotongan menggunakan mikrotom itu ada dua jenis pemotongan. Yang pertama adalah trimming. Trimming itu adalah potong tebal. Potong tebal itu biasanya di ketebalan 10 sampai 30 mikron. Lalu yang kedua ada sectioning. Sectioning ini potong tipis. Potong tipis ini ya tujuannya nanti kita ambil sampelnya pada saat potong tipis. Nah, untuk trimming potong tebal ini tujuannya sebenarnya untuk biar ketika kita cetak tadi parafin sebelah sini, ini sebenarnya jaringan akan tertutup parafin gitu. Tujuan trimming itu sebenarnya untuk menghilangkan parafin yang ada di permukaan jaringan. Jadi parafin-parafin yang menutup jaringan ini kita hilangkan dengan tadi pemotongan tebal trimming. Sebenarnya bisa aja kita potong tipis di 5 mikron, tapi akan lama. Jadi lebih baik dipotongnya lebih tebal. Nggak apa, karena tujuannya untuk menghilangkan parafinnya aja. Sedangkan untuk mengambil sampel pita jaringannya, kita menggunakan potong tipis di 3 sampai 5 mikron. Itu disebutnya sectioning. Nah, kemudian pita jaringan yang tadi sudah kita potong di 3 sampai 5 mikron, itu bisa kita ambil, kita taruh di water bath. Nah, suhu water bath ini berpengaruh ya, berpengaruh. Jadi kalau suhunya terlalu tinggi, ini parafinnya akan rusak. Jadi karena panas, parafinnya biasanya kalau begitu kita taruh di water bath yang suhunya biasanya dia bisa sampai 60, misalnya kita salah setting suhunya 60. Nah, titik cair parafin itu kan antara 60 sampai 77 itu biasa jaringannya begitu kita taruh langsung terdistorsi, dia terfragmentasi atau
bisa disebutnya apa ya, ambiar gitu langsung. Baiknya untuk eh waterbath ini sebenarnya 45 derajat saja itu sebenarnya udah cukup. Melebarkan jaringan. Jadi jaringan yang setelah tadi kita dinginkan, cooling, kita potong, jaringan ini umumnya akan mengkerut gitu, akan lebih mengkerut gitu. Kayak apa ya? Kayak baju lecak gitu mengkerut. Tapi begitu kita taruh di waterbath, ini akan rapi gitu, dia akan lipatan-lipatannya itu akan hilang. Nah, itulah yang dibutuhkan ketika kita nanti untuk diagnosis gitu. Jadi tidak ada jaringan yang berlipat-lipat atau yang kusut ya, bilang bilang kusut itu tidak boleh sebenarnya. Jadi tujuannya ditaruh di waterbath seperti itu. Nah, setelah jaringannya tadi sudah melebar, sudah nggak kusut kelihatannya, udah tidak berlipat-lipat, itu ada tekniknya namanya affixing. Affixing ini tujuannya untuk menempelkan pita jaringan tadi pada objek gelas. Nah, tujuannya itu pita jaringan ditempelkan objek gelas agar bisa dilanjutkan ke step pewarnaan. Nah, fixing ini biasanya butuh teknik khusus ya. Jadi kayak ngambil jaringan yang dari waterbath untuk ditempel ke objek kelas ini ada teknik-tekniknya. Tapi mungkin kalau kita searching banyak di di Google atau di YouTube cara untuk ngambilnya itu seperti apa. Nah, langkah terakhir terakhir itu ada drying. Jadi setelah jaringan kita tempel di objek gelas, ini nama sampel yang kita dapat adalah unstained slide. Jadi slide yang belum terwarnai. Slide ini sebenarnya udah cukup mewakili kalau jaringan ini sudah kita tempel di slide, tinggal kita warnai. Nah, pewarnaan untuk histologi itu sebenarnya ada banyak. Nggak cuma HE aja, tapi ada pewarnaan bisa Ziehl-Neelsen, bisa pewarnaan Giemsa, bisa pewarnaan GMS, atau pewarnaan yang lain-lain. Itu tergantung dari tujuannya. Nah, tapi intinya sebelum masuk ke pewarnaan itu, kita harus membuat unstained slide ini. Tuh. Dan unstained slide ini sebelum diwarnai itu harus dikeringkan dulu. Jadi nggak boleh masih basah. Karena kalau misalnya masih basah, yang kita khawatirkan ini. Jadi kalau kita bayangkan slide, di atasnya itu adalah pita jaringan. Nah, di sela-sela pita jaringan itu ada air gitu. Kalau air itu tidak kita hilangkan, nah, nanti begitu dia masuk ke pewarnaan, slide ini kan karena tidak nempel ke kaca, dia nempel masih tertahan oleh air. Nah, itu jaringan itu akan hilang tuh biasanya rontok. Ntar begitu kita masuk pewarnaan, ada bagian jaringan yang hilang rontok. Nah, itu karena dia belum kering. Kebanyakan seperti itu. Makanya di sini saya kasih tambahkan step drying dan dia harus benar-benar kering sebelum masuk ke pewarnaan. Nah, pewarnaannya yang paling umum atau rutin digunakan itu adalah pewarnaan HE, hematoxylin eosin. Di sini ada hematoxylin eosin digambar. Nah, di sini ditulis nih, untuk nukleus inti akan terwarna biru atau ungu dan ini akan terwarna oleh hematoxylin. Sedangkan sitoplasma terwarna pink, pink atau magenta ya oleh eosinnya. Nah, di sini prosedur pewarnaan HE ini juga saya sempat dapat dari teman-teman reguler tahun kemarin. Nah, mereka cukup bagus juga untuk membuat rangkuman pewarnaan HE. Saya lihat ini cukup mewakili dan ya sudah lengkap ya untuk pewarnaan HE yang rata-rata memang prosedurnya seperti ini. Jadi untuk yang silol 1-2 itu proses namanya deparafinisasi. Ini untuk menghilangkan parafin benar. Jadi parafin sebelum masuk ke pewarnaan ini harus dihilangkan dulu. Karena kalau nggak dihilangkan, pewarnanya nggak akan bisa masuk. Jadi harus dihilangkan dulu. Namanya deparafinisasi. Jadi prosedurnya biasanya setelah slide tadi unstandard slide kering, itu kita panaskan dulu. Biasanya kita panaskan di suhu titik cair parafin itu bisa 60 sampai 70 derajat. Nggak boleh terlalu panas karena kalau terlalu panas biasanya jaringannya pun akan ikut rusak. Jadi 60 sampai 70 derajat. Di literatur itu durasinya mereka bisa sebutkan antara 10 sampai 15 menit atau sampai 30 menit. Sebenarnya belum ada waktu pasti, tapi biasanya kalau kita di LPA itu sampai kelihatan parafinnya sudah cair,
yang tadinya beku, jadi kita kelihatan cairnya kayak ada basah-basahnya di pinggir jaringan, itu sudah bisa dilakukan proses deparafinisasi, itu kita celupkan ke silol. Nah, di sini dia menggunakan 2 silol gitu, tapi rata-rata ada 4 sampai 3 silol itu boleh, malah lebih bagus. Jadi hasilnya lebih bersih. Jadi nanti nggak ada sisa-sisa parafin yang mengganggu pewarnaan. Jadi di sini silol 1 5 menit, silol 2 5 menit. Ini proses deparafinisasi. Nah, setelah deparafinisasi masuk ke rehidrasi. Lagi-lagi pewarnaan itu setelah eh, ada di step awalnya itu pasti ada rehidrasi ya. Rehidrasi itu tadi tujuannya untuk memasukkan air ya, mempersiapkan sel-sel ini karena mau kita warnain. Jadi pewarnaan karena pewarnaannya menggunakan medianya cairan. Jadinya prinsipnya itu pewarnanya sifatnya adalah difusi, jadi pertukaran cairan. Jadi kita masukin ke alkohol yang konsentrasi tinggi ke rendah, ini rehidrasi, kemudian kita bilas ke air. Nah, jadi dan nanti sisa-sisa silol ini akan hilang nih sebenarnya oleh alkohol absolut. Alkohol absolut, kemudian kita kasih lagi ke alkohol yang konsentrasi menurun gitu. Nah, nanti setelah menurun, ini alkohol ini akan tergantikan oleh air. Jadi di dalam sel tadi alkoholnya sudah terganti oleh air. Nah, di sini barulah masuk ke pewarnaan nih hematoksilin. Masuk ke pewarnaan. Hematoksilin itu tadi untuk mewarnai inti sel. Ya, inti sel. Jadi terjadi secara difusi, air ini akan tergantikan oleh hematoksilin. Nah, di sini bedanya hematoksilin ini yang kita gunakan di histologi ini tidak perlu diferensiasi yang tadi seperti Papa Nicolau. Papa Nicolau itu tadi pakai HCl ya untuk diferensiasi atau asam alkohol. Di sini tidak perlu karena kita menggunakan hematoksilin Mayer. Kalau yang tadi sebelum pakai hematoksilin Harris gitu. Jadi perbedaannya itu hematoksilin Harris tadi kan dia mewarnai sel itu terwarna semua, baru dilakukan diferensiasi untuk membilas atau menghilangkan sisa-sisa pewarnaan yang dia tidak seharusnya berada di sana. Misalnya di sitoplasmanya, sitoplasmanya ikut terwarna itu dihilangkan dengan HCl tadi asam alkohol. Tapi kalau untuk hematoksilin Mayer, dia itu hanya mewarnai inti. Dia itu sifatnya progresif. Kalau Haris itu sifatnya regresif. Jadi kalau progresif, pewarnaan progresif ini dia mewarnainya sedikit-sedikit, makanya butuh waktu lebih lama. Lebih lama jadi dia kalau mewarnai inti itu dia mungkin mewarnai kromatinnya dulu, mewarnai DNA-nya gitu. Baru secara keseluruhan intinya terwarna. Jadi dia mewarnai secara perlahan. Dan ini dia setelah mau diwarnai dia cukup dibilas dengan air aja gitu. Jadi biar tidak menghilangkan untuk menghilangkan bercak-bercak pewarnaan cukup dibilas air aja itu sudah bersih kalau untuk hematoksilin Haris ya. Nah, di sini ada lalu digunakan litium karbonat. Nah, litium karbonat tadi sama, itu adalah agen bluing. Itu untuk memperjelas warna biru pada inti sel di sini. Yang tadi hematoksilin itu warnanya agak-agak keunguan untuk mempermudah kita untuk membedakan inti dan sitoplasma itu butuh untuk membedakan warnanya melihat kontras kontras warnanya itu biasa dibedakannya menggunakan bluing. Tapi eh, beberapa lab biasanya tidak menggunakan lithium karbon karena harganya lumayan cukup mahal ya, cukup mahal. Sebenarnya bisa diakalin kalau misalnya kita rendam pada air biasa di sini air mengalir itu kalau kita rendam cukup lama sebenarnya inti sel pun akan berubah menjadi biru karena ion-ion positif yang ada pada air keran itu cukup banyak dan itu cukup membantu gitu cukup membantu untuk merubah warna hematoksilin dari ungu menjadi biru gitu tapi biasanya kalau eh, kita bisa pakai kalau di sini kan dia bilas aja sampai air sampai bersih gitu tapi kalau misalnya kita mau membirukan tanpa litium karbonat itu bisa kita rendam itu bisa sampai 30-40 menit jadi waktunya cukup lama gitu. Nah, setelah tadi inti selnya terwarna di sini mulailah masuk ke pewarnaan sitoplasma. Pewarnaan sitoplasmanya menggunakan eosin eosin aja bukan eosin azur ya kalau eosin azur tadi untuk Papa Nicolau tapi ini untuk eosin aja untuk sini dia jadi untuk khusus mewarnai sitoplasma. Nanti sitoplasmanya akan terwarna pink atau magenta biasanya. Lalu setelah diwarnai eosin, di sini ada alkohol nih.
Nah, di sini konsentrasi kita lihat alkoholnya bertingkat dari konsentrasi 70, 96, terus absolut. Di sini kalau misalnya alkoholnya bertingkat, dia prosesnya dinamakan dehidrasi. Di sini ya, dehidrasi. Dehidrasi itu kalau harus diingat nih, biasanya sering keluar. Dehidrasi itu adalah tahapan menggunakan alkohol dari konsentrasi rendah ke tinggi. Kalau rehidrasi, rehidrasi itu sebaliknya, dari konsentrasi tinggi ke rendah. Jadi itu harus diingat, jangan sampai kebalik. Soalnya kadang di soal-soal apa, UKOM itu suka keluar. Jadi LMA melakukan dehidrasi pada sampel jaringan pasien B. Reagen digunakan adalah, nah di situ nanti ada pilihan-pilihannya tuh. Nah, sebenarnya nggak terpatok, selalu terpatok oleh ini nih, angka ini, 70, 96, mau absolut. Intinya adalah dia konsentrasinya. Kalau konsentrasinya dari rendah ke tinggi, dari rendah ke tinggi itu tandanya dehidrasi. Mau dimulai dari 50, 60, 70 itu dehidrasi. Tapi kalau misalnya dia konsentrasinya tertinggi misalnya 70, 60, 50 gitu. Itu rehidrasi, itu di luar dari angka ini ya. Yang penting dia urutannya dari tinggi ke rendah atau dari rendah ke tinggi. Sebenarnya seperti itu. Nah, lalu setelah didehidrasi, ini dilakukan clearing. Nah, di sini clearingnya dia menggunakan 3 silol. Nah, setelah di clearing, ada satu step lagi, namanya mounting yang tadi. Mengawetkan preparat sediaan yang sudah diwarnai itu pakai media entelan. Sama pada proses sitologi, kalau mounting itu, histologi, sitologi sama menggunakan entelan. Nah, di sini saya sebutkan lagi prinsip pewarnaannya ya. Prinsip pewarnaan hematoksilin eosin. Nah, pewarnaan inti sel itu menggunakan hematoksilin. Dia sifatnya basah, sehingga komponen asam Kak, maaf pada putus-putus, Kak. sel seperti Mas, putus-putusnya kromatin, kurang asam banget. nukleat itu akan terwarna oleh hematoksilin. Warnanya akan menjadi keunguan, sifatnya basah. Basah akan mewarnai asitoplasma. Dia pewarnaannya, oh iya ya. Halo, udah jelas belum? Sorry tadi Ya, kelempar suaranya. kayaknya. Udah ya? Kita lanjut ya. Ya. Iya, Mas. Nah, jadi pewarnaan sitoplasma, ingat sifon sitoplasma menggunakan eosin. Eosin ini pH-nya asam, sifatnya asam sehingga dia akan mewarnai komponen sel yang basah. Jadi komponen-komponen basah seperti protein, protein yang ada pada sitoplasma dan jaringan ikat juga. Jaringan ikat itu akan terwarna oleh eosin. Nah, nanti setelah pewarnaan selesai kita lihat di mikroskop nih. Nah, untuk perbesaran 10, sebentar ya, ini hilang. Nah, nih untuk perbesaran 10 dia tampak seperti ini. Nah, ini intinya agak-agak kebiruan ya, biru. Terus nampak sitoplasmanya agak-agak kurang tegas, tapi di sini kelihatan warnanya lebih pink atau magenta ya. Jadi ini yang titik-titik biru ini adalah inti sel. Nah, untuk perbesaran 40, kita lihat perbesaran 40. Nah, ini tanda panahnya abaikan aja. Jadi untuk inti-inti sel di sini kita lihat di sini ada warnanya biru, biru keunguan, di sini udah jelas dan sitoplasmanya di sini adalah warna pink atau magenta. Kelihatan ya jelas ya kalau di sini. Nah, untuk selnya sendiri sebenarnya ini eh, kayaknya sel ganas. Cuma sel ganas itu kan dia biasanya inti selnya itu bentuknya pleomorfik, dia bermacam-macam bentuk, bermutasi. Di sini sebenarnya kemampuan apa untuk kompetensinya adalah dokter spesialis, tapi saya cuma tunjukin aja kalau apa inti sel itu intinya kalau kita sebagai TLM kita bisa membedakan inti sel nih. Ini inti selnya
sini, oh ini warnanya biru keunguan untuk sitoplasma 40 seperti ini. Lalu di sini, eh, nah, teman-teman bisa menjawab nggak pertanyaan saya kalau misalnya ini yang ditunjukkan panah hijau ini dia apa ini? Ada yang tahu? Sel. Untuk tanda panah hijau apa? Inti sel kan? Inti Inti sel, sel. betul sekali Pak Sudinar. Inti sel ya, jadi dia memang ini kebetulan dapat contohnya yang sampel ganas. Jadi inti sel seperti ini dia ada yang inti selnya di sini pun ada dua gitu. Ini sudah pleomorphic. Ini inti sel akan terwarna seperti ini. Nah, kemudian untuk panah kuning ini apa? Ada panah kuning ini. Sitoplasma. Sitoplasma. Plasma. Sitoplasma. Nah, jadi sitoplasmanya terwarnanya jelas ya. Ini terwarnanya pink, agak-agak magenta gitu. Nah, terus untuk tanda panah yang merah ini ada yang tahu nggak, Pak? Bukannya sel juga, cuma beda beda jenisnya. Kotoran apa? Ya, Bukan. ini sel, tapi biasanya disebut anucleated cell. Jadi sel tidak berinti. Nah, ini mungkin ada eritrosit atau sel jenis lain saya kurang paham. Cuma eh, yang jelas kalau dia ini terwarna nggak ada inti selnya. Jadi dia terlihat terwarna seperti sitoplasma aja, warna pink atau magenta. Ini biasa disebut anucleated cell atau sel tidak berinti. Nah, terus kalau untuk yang ini sama yang hijau tadi ya, inti sel seperti ini. Tuh, jadi udah bisa ya teman-teman ngebedain ya pewarnaannya inti sama sitoplasma itu color. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pewarnaan sitohistoteknologi ini sebenarnya apa pewarnaan dasar ya. Untuk dasar kita biasanya kalau belajar di D3 itu sebenarnya diajarinnya seperti ini aja gitu. Nah, untuk teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan nggak untuk histologi? Mas, kalau langkah-langkah kenapa apa harus memakai HE atau yang lain tuh gimana sih membedainya? Ngebedainnya HE. Nah, jadi gini, untuk sampel ya, pertama sampel kita terima nih jaringan, misalnya dikirim dari kamar operasi, kita nerima sampel jaringan. Yang pertama dikerjakan itu kita membuat blok parafin nih, ya kan? Step-stepnya udah ada nih, kita bikin blok parafin. Lalu setelah bikin blok parafin, kita bikin unstained slide. Nah, unstained slide ini kalau untuk histologi itu umumnya pertama kali dikasih pewarnaan HE. Jadi HE ini biasanya basic pewarnaan dasar yang dipakai sama dokter spesialis patologi anatomi untuk menentukan klinis pasiennya. Misalnya gini, pada pewarnaan HE nih, oh ini sepertinya jaringannya mengarah ke keganasan, tapi saya kurang paham nih jenis selnya apa? Jenis selnya apa? Jadi dilanjutkan ke pewarnaan berikutnya. Bisa pewarnaan misalnya imunohistokimia. Imunohistokimia pun menggunakan unstained slide gitu. Jadi perbedaannya adalah pewarnaan HI itu adalah pewarnaan dasar, pewarnaan basic pada jaringan untuk menentukan ini sebenarnya jaringannya jenis apa, selnya jenis apa. Gitu. Lalu misalnya oh, setelah diwarnain HE ini sepertinya jaringannya adalah jaringan radang. Cuma saya nggak tahu penyebabnya apa, tapi sekilas tampaknya ada seperti jamur, ada morfologi jamur. Tolong diwarnain pewarnaan GMS. Namanya kita sebut GMS ya. Kalau di mikro mungkin teman-teman yang kerja di mikro pun tahu pewarnaan GMS itu untuk mengidentifikasi jamur ya. Nah, di PA pun ada pewarnaan GMS. Itu pewarnaan histokimia, namanya histokimia lanjutan biasanya. Jadi dari unstained slide ini pun kita kasih pewarnaan GMS. Oh, terlihat nih jelas. Jadi mana yang sel sel apa? Sel jaringan manusianya, mana sel jamur itu kontras warnanya. Jadi dokter bisa memastikan bahwa ini radangnya penyebabnya adalah jamur gitu. Atau biasanya pewarnaan
Bakteri tahan asam pun ada, Ziehl-Neelsen sama eh, Gimsa. Itu kalau di histologi itu untuk pewarnaan bakteri tahan asam. Kalau Ziehl-Neelsen kan untuk pewarnaan BTA ya, tuberkulosis ya, Mycobacterium tuberculosis. Kalau Gimsa itu untuk pewarnaan Helicobacter pylori. Jadi dokter itu ngelihat, oh ternyata di sini ada eh, tuberkulosisnya, tuberkulosis, MTB, atau ada Helicobacter pylori. Nah, itu yang membedakan adalah pewarnaannya. Jadi pewarnaan HE sebagai pewarnaan dasarnya, beliau untuk menentukan ini penyebabnya apa, karena apa. Nanti untuk mempertegasnya itu ada pewarnaan lanjutan, bisa imunohistokimia atau histokimia yang lain gitu. Itu yang membedakannya, Pak D. Jadi penentuannya berdasarkan dari interpretasi dari dokter spesialis patologi anatomi. Hmm, Apa udah jelas, Pak De Sudinar? Udah Mas, udah ada gambaran. Jadi untuk menentukan pemeriksaan lanjutannya. Ya, jadi yang harus diingat semua jaringan histologi sebagian besar akan diwarnain HE dulu. Tapi kalau misalnya dari dokter SPPA-nya, oh ini sepertinya harus dilakukan uji lanjutan. Nah, itu nanti bisa dikasih pewarnaan yang lain gitu. Banyak pewarnaannya, ada pewarnaan kolagen, pewarnaan untuk jaringan otot, ada pewarnaan untuk tadi bakteri, ada pewarnaan jamur, itu banyak banyak sekali pewarnaan di histologi itu. Tuh. Nah, untuk teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain nggak? Ada Kak dari Kak Hera Kak? Oh iya, boleh. Ini apa ada di kolom chat Kak? Oh, di kolom chat ya, tuh. Lihatnya gimana nih? Oh iya, ntar ya. Oh, teko pewarnanya ternyata pudar atau terlalu gelap. Apa langkah yang bisa kita lanjut? Langkah selanjutnya ya. Jadi kalau misalnya nih pewarnanya pewarna apa dulu nih? Tapi biasanya kalau kita mau warna HE ya, misalnya HE, warnanya terlalu pudar. Terlalu pudarnya itu di bagian apa? Kita harus identifikasi. Misalnya, oh warna sitoplasmanya terlalu pudar. Pewarna sitoplasma yang kita tahu adalah apa? Eosin. Nah, kemungkinan ada eh, pewarna yang rusak seperti eosin. Misalnya eosin itu kan di pH asam. Mungkin karena dia sudah terlalu lama, bisa jadi pH-nya naik, jadi menuju ke arah netral. Nah, sebenarnya pewarnaan hematoksilin eosin ini baiknya dicek pH-nya sebelum digunakan. Itu sebenarnya untuk quality control ya. Quality controlnya adalah dicek pH-nya. Kalau misalnya pH-nya masih asam, masih antara 3 sampai 4, eosin itu masih bagus untuk digunakan. Tapi kalau udah di atas 5, itu biasanya pewarnanya memang akan lebih pudar gitu. Hematoksilin pun seperti itu. Kalau warnanya udah mendekati netral, dia sudah tidak basah. Misalnya dia sudah di bawah 8, itu biasanya warnanya itu jadinya lebih pudar banget, kelihatan lebih pudar. Nah, itu satu yang bisa kita cek dari pewarnanya, zat pewarnanya. Yang kedua adalah dari proses deparafinisasi. Yang tadi proses deparafinisasi adalah untuk menghilangkan parafin. Kalau misalnya parafinnya tidak hilang secara optimal, nah ini akan mempengaruhi hasil pewarnaan karena pewarnaan itu nggak akan bisa masuk kalau parafinnya masih ada. Kalau misalnya masih ada sedikit parafin di selnya, itu zat pewarnanya nggak bisa masuk optimal gitu. Jadi akan ada area-area yang tidak terwarnai oleh bisa eosin atau oleh hematoksilin itu sendiri. Biasanya kalau pewarnaannya pudar, kita cek dari reagen silol di awal tadi yang untuk proses deparafinisasi. Nah, silol di sini nih, silol di awal ini kita cek apakah dia sudah terkontaminasi. Biasanya kalau silol yang sudah terkontaminasi bisa kita lihat dari warnanya yang sudah keruh. Kalau nggak keruh, dia di dasar tabungnya, di dasar wadahnya biasanya ada air-airnya. Karena silol itu kan dia tidak larut air. Jadi kalau dia kena air itu dia akan berpisah kayak air sama minyak gitu. Nah, air itu akan ada di bawah tabung. Nah, itu bisa kita cek.
Kalau misalnya ada airnya, itu kemungkinan silolnya sudah tidak bagus lagi. Jadi sebaiknya diganti gitu. Kalau untuk pudar biasanya yang eh, untuk cross check awal sih biasanya dari situ antara pH zat warna atau dari proses deparafinisasi. Gitu ya, Kak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Aku mau tanya Kak, Boleh? kalau untuk kasus saat pas OSCE itu biasanya soal situ-situ itu apa aja ya Kak? Nah, nah ini pertanyaan yang memang harus ditanyakan juga karena kalau kemarin ya saya kalau OSCE itu pas OSCE itu kebetulan dapat soal preparasi pemeriksaan sitologi. Jadi dari soalnya itu, kita geser ya sini, dari sini aja. Jadi preparasi untuk pemeriksaan sitologi. Jadi dia di situ ada sampel. Jadi buat apa? Lakukan pemeriksaan pembuatan slide sitologi pada sampel cairan pleura. Jadi kita tuh harus nyiapin nih. Jadi kan untuk sitologi kan sebenarnya ada dua step ya. Step satu adalah membuat preparat, membuat preparat yang ini nih. Preparat smear. Yang kedua adalah pewarnaan. Jadi kalau misalnya kita lihat instruksinya, kita misalnya cuma diminta untuk membuat smearnya aja tanpa pewarnaan. Jadi yang kita siapkan itu ya objek gelasnya, smearnya itu dan dia termasuk fiksasi. Fiksasinya itu alkohol 95 atau 96 itu harus diingat. Alkoholnya terus kan butuh centrifuge. Kalau kemarin itu kan nggak mungkin saya bawa centrifuge, tapi di situ ada tulisannya, jadi tulisannya aja saya ambil. Centrifuge, terus ada tabung Falconnya atau tabung yang untuk centrifuge urin itu juga harus diambil. Terus apalagi tuh kalau di situ ada bunsen, kita nggak pernah pakai bunsen soalnya. Jadi bunsen tidak diperlukan. Centrifuge, objek gelas, pipet sama pipet. Itu untuk pembuatan smearnya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya udah ada nih step-stepnya pembuatan ini, jadi apa saja yang perlu diperlukan, nah itu bisa tuh dicat tuh dibikin rangkuman untuk pembuatan smear itu membutuhkan A, B, C, D. Nah itu kemarin kalau nggak salah saya dapat siaran dari Mbak Rini, itu yang file PDF yang OSCE-OSCEan itu dari anak-anak teman-teman reguler itu ada tuh apa aja tuh yang perlu disiapin tuh. Nah itu yang kita siapin kita taruh di dalam wadah. Kemarin instruksinya taruh di dalam wadah, terus tunjukkan ke eh, apa penguji. Udah cukup itu aja. Nah, terus ada lagi teman-teman yang diminta melakukan proses pewarnaan Papa Nicolo gitu. Persiapkan reagen untuk pemeriksaan Papa Nicolo. Nah, Papa Nicolo itu kan sebenarnya cukup panjang ya di sini. Nah, tapi di situ biasanya yang dikasih itu nggak selengkap di sini. Biasanya dia kalau alkohol, alkohol aja. Karena kalau misalnya kita menggunakan alkohol dengan konsentrasi, kita cukup ngambil alkohol dan Aquades. Tapi kalau misalnya di situ disiapkan ada alkohol konsentrasi 70, 90, absolut, atau 50, nah itu bisa kita ambil. Kita ambil untuk proses-proses step di sini. Tapi yang harus diingat itu adalah urutannya. Jangan sampai salah. Kalau misalnya kita ingat urutannya, kita ingat prinsipnya, kita pasti tahu apa aja yang harus kita ambil gitu. Jadi sebaiknya diingat-ingat aja walaupun memang agak banyak ya. Cuma nanti dari situ kita kita bisa tahu nih. Kemarin saya eh, apa pewarnaan Papa Nicolo itu harus ngambil A, B, C, D gitu kan. Itu kadang suka lupa kalau kita ingat-ingat. Tapi kalau kita paham dengan prinsipnya, biasanya kita ingat, oh yang pertama adalah proses rehidrasi. Rehidrasi itu adalah menggunakan alkohol dari konsentrasi tinggi ke rendah. Kita cari, ada, oh ada. Terus lalu ada dibilas oleh air, karena rehidrasi itu memasukkan air. Kita ambil Aquades, ada, kita ambil. Lalu masuk ke pewarnaan. Apa pewarnaan hematoksilin, ada, ambil gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita misalnya tahu apa ingat dengan prinsipnya, Eh, biasanya kita akan pas OSCE itu kita akan ingat apa-apa aja yang harus kita ambil gitu. Nah, di sini udah ada sih cukup stepnya seperti itu. Nah, contohnya soal OSCE Sitoisto itu seperti itu atau ada yang teman saya melakukan pemotongan jaringan. Jaringan yang ukuran 1 kali 1 kali 1 itu yang paling gampang menurut saya karena dia cuma diminta potong jaringan ukuran 1 kali 1 kali 1 terus dimasukkan ke
kaset, jaringan aja, udah cuma itu aja yang paling gampang. Yang paling susah adalah kemarin tuh melakukan ini proses jaringan. Nih, proses jaringan. Jadi dia disuruh mempersiapkan reagents untuk proses jaringan, kemudian dia disuruh memperagakan juga apa aja yang pertama dia lakukan gitu. Seperti ini juga lumayan rumit ya. Kalau yang ini cukup rumit. Selain dari pewarnaan sama apa pemotongan tadi. Jadi yang kita ingat harusnya prinsipnya. Kalau prinsipnya kita ingat, kita pasti tahu apa aja yang diperlukan gitu. Seperti itu, Kak. Ya Kak, makasih Kak. Oke. Ada lagi Kak? Kakak-kakak semua yang ingin ditanyakan lagi untuk Sitohisto? Bikinin rangkumannya Mas Rangga. Rangkumannya, saya kirim ininya aja ya. Kalau nggak ada yang nanya, Ah, saya yang nanya. Kak oh, Rangga, tuh. mau tanya dong Kak Rangga. Oh, oh iya Kak Wai, silahkan Kak Wai. Itu untuk potong gitu ya. Ada penggarisannya di situ. Ada, karena Terus kan kadang kan dari jaringan kan, instruksi. jaringan kan Mm-mm. kadang nggak utuh tuh gitu. Kadang ada yang itu kita milih yang jaringan yang harus dipotong tuh bagaimana sih untuk menentukan oh bagian ini nih yang harus kita potong gitu. Nah, oke. Jadi untuk menentukan jaringan yang harus diambil ya, itu sebenarnya eh, eh, bukan kompetensi kita. Itu sebenarnya apa kompetensinya dari kedokteran. Tapi kadang di lapangan kita dikasih kewenangan untuk melakukan hal itu. Itu pun harus dilatih ya, harus terlatih dan apa ya namanya? Harus dipantau. Jadi dengan supervisi, biasanya mengerjakan dengan supervisi. Nah, intinya sebenarnya untuk beberapa jaringan itu ada tekniknya masing-masing. Jadi nggak sembarangan motong nih. Gitu. Dan kemungkinan untuk di OSC ini itu jaringannya itu ya kemungkinan nggak besar ya, nggak besar. Tapi biasanya yang paling umum itu, yang paling gampang didapat itu adalah jaringan pertama lemak, appendix atau bagian potongan usus gitu. Nah, potongan usus. Nah, kalau misalnya kita dapatnya lemak nih, potonglah jaringan lemak. Dia biasanya instruksinya itu tegas, tegas dan padat gitu. Jadi kita lihat lemak ukurannya sekian kali sekian, udah kita ambil aja lemaknya gitu. Tapi kalau misalnya dia bilang eh, potong bagian usus ukuran sekian kali sekian kali sekian, nah itu yang benar-benar harus diperhatiin karena usus itu motongnya itu kan dia bentuknya kayak apa ya, kayak tabung gitu ya panjang ya. Jadi kita bisa potong bulat kayak potong cumi gitu ya, potong cumi atau potongnya memanjang gitu dari ujung tabung ke ujung satu jadi atasnya disayat gitu. Nah, kalau untuk usus biasanya kita motongnya potong sayat dari ujung atas sampai bawah itu sepanjang misalnya kita lihat ususnya 10 cm. Nah, dari ujung yang pertama sampai ujung kedua itu kita sayat, kita belah, lalu kita ambil tuh bagiannya. Jadi kayak gimana ya nih saya gambarin. Nah, jadi misalnya usus itu bentuknya seperti mana ya? Oh, Cara ini. motongnya gimana ya? Nah, misalnya usus itu bentuknya kan panjang begini ya. Nah, ini kan usus nih, ya. Nah, kita bisa kalau misalnya appendix atau usus buntu itu biasa kita potong seperti ini saja cukup. Tapi kalau misalnya beneran usus panjang, itu kita potong bagian sebelah sini, manjang seperti ini. Panjang. Nah, area yang diambil itu biasanya bagian dinding daerah sini. Nah, ini jadi ini sebenarnya ini yang hijau ini panjangnya, lebarnya sama tingginya. Biasanya kalau tinggi sih nggak terlalu diperhatikan ya, soalnya tergantung dari eh, jaringan itu sendiri. Tapi biasanya ditulis semuatnya kaset. Ya, kalau misalnya nggak ditulis semuatnya kaset aja, jadi kita potongnya itu ya bisa 1 kali 1 atau 1 kali 2. Yang penting masuk di kaset gitu. Jangan sampai dia nggak masuk ke kaset atau masuk ke kaset tapi kita bejek-bejek gitu di dalamnya. Jangan sampai.
Jadi harus ada sisakan ruang di dalam kaset. Mana ya gambar kaset tadi? Nah, di dalam kaset sini kita sisakan ruang. Di dalam kaset ini kita sisakan ruang nih. Kita masukin jaringan sini. Jadi ada sisakan ruang buat eh, jaringan itu biar tidak terlalu mepet ke area-area dinding sini nih. Tuh. Nah, kemarin kisi-kisinya usus ya. Nah, kalau usus tadi motongnya seperti itu ya. Jadi bagian panjang kita sayat, lalu kita ambil potongannya sebelah sini. Usus. Kalau appendix potongannya kayak potong cumi gitu. Seperti ini aja, cukup. Tuh. Alat potongnya gunting apa pisau? Hmm. Nah, alat potong sebenarnya tergantung yang disediakan. Kalau sebenarnya pakai gunting bisa, pakai pisau cutter pun bisa, tapi umumnya biasanya pakai pisau cutter karena lebih murah. Dan kebetulan tahun kemarin itu katanya yang motong jaringan itu pakai cutter. Dia cutter yang merah itu loh yang isi pisaunya bisa diganti tuh. Pakai cutter yang itu. Pakai cutter aja sih lebih lebih nyaman dipegangnya daripada pakai gunting gitu. Ada itu nggak prosedur khusus? Prosedur khusus apa nih? Iya, Motongnya, khusus cara motongnya. cara motongnya. Dia sebenarnya sih ada bukunya, tapi kalau kita terlalu fokus ke cara motongnya, itu akan habis waktunya. Karena panjang banget tuh, dan kebetulan itu pun bukan kompetensi kita nih sebagai TLM. Jadi kalau misalnya intinya, kalau misalnya kita diminta untuk motong, kita pertama lihat instruksinya nih. Motong ukuran kali berapa, berapa kali berapa kali berapa, itulah yang kita potong terlepas dari itu jenis jaringan apa. Kecuali kalau misalnya ada tiga jaringan, jaringan kulit, lemak, sama usus. Kita diminta potong jaringan lemak ukuran 1 kali 1 kali 1. Yang kita ambil itu lemak gitu. Jangan sampai kita salah ambil yang kulit. Sebenarnya seperti itu. Karena OSCE ini menurut saya itu lebih mudah. Mudah sebenarnya mudah, tapi yang penting kita tahu nih soalnya itu apa. Jangan sampai over over overthinking aja gitu. Karena prosedur memotong ya itu tugasnya kedokteran dan itu bukunya itu tebel lumayan tebel dan tiap jaringan cara memotongnya itu beda-beda. Tuh. Kalau misalnya suruh ambil lemak di soalnya ya udah kita potongnya lemak. Kita ambil lemak kayak kayak daging-daging kurban sih mirip-mirip kayak gitulah sampel-sampel di PA itu. Begitu Kak Wai. Ada lagi yang mau ditanyakan Kak Wai? Makasih Kak Rangga. Dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Pusing, Mas. Pusing? Ya emang pusing. Soalnya gini ya, OSCE itu kan kayak kita ujian praktikum. Jadi semua mata kuliah selama kita kuliah kecuali yang ini ya non kayak manajemen itu kayaknya nggak masuk ya. Jadi mulai dari mata kuliah D3 sampai D4 itu dikumpulkan menjadi satu dan diuji coba gitu. Jadi ya kita misalnya biasa kerja di lab mikro kita udah lupa nih pemeriksaan hematologi seperti apa. Nah, itulah yang salah satu kekurangan nih yang jadi tantangan buat kita ya. Misalnya, oh saya setiap hari kerja di mikro lupa nih cara apa cek hema itu seperti apa, kimia klinik itu udah bener-bener lupa. Nah, sebenarnya tujuannya untuk apa diajak apa dikasih bukan dikasih apa kayak diadakan kegiatan kayak belajar bareng gini tuh sebenarnya serunya di situ gitu. Jadi untuk temen-temen apalagi yang sudah senior, biasanya yang udah nggak megang pelayanan, yang udah lupa di pelayanan itu bisa refresh lagi di sini gitu di apa refreshment belajar kayak gini pentingnya sebenarnya di situ. Makanya untuk materi sebaiknya itu dibagi satu materi per hari. Satu materi per hari. Jadi satu materi ini difokusin nih sampai kita bedah sampai benar-benar selesai. Nanti misalnya minggu depan ada lagi itu materi berikutnya gitu. Jadi bisa ada keberlangsungan nggak cuma udah sehari ntar lagi bulan depan gitu itu biasanya udah lupa gitu. Kalau saya tahun kemarin itu bahkan sampai sehari 3 kali loh kita dulu belajar ada shift pagi shift siang sama shift malam
Itu 3 shift itu untuk belajar OSCE dan UKOM. Jadi kalau OSCE kita belajar yang kayak gini, kalau UKOM itu kita bahas bahasan ini apa jawab soal. Jadi soal-soal UKOM itu kan banyak yang beredar di luar, bahkan yang contoh-contohnya itu banyak, itu kita coba jawab. Jadi dalam satu forum Zoom ini kita jawab nih, misalnya saya jawabannya A, kemudian teman saya jawabannya B. Kita cari yang apa istilahnya, ini yang mana nih harusnya, sampai berdebat. Ternyata oh ya udah kita jawabnya A aja gitu. Oh iya ternyata jawabannya yang benar adalah B misal. Jadi di situ kita tahu nih posisi salahnya di mana. Di situ biasanya kan kalau teman-teman ada yang beli buku belajar UKOM, di situ biasanya suka ada tuh kita bisa akses soal contoh soal UKOM gratis, ada websitenya. Nah, kalau misalnya kita bisa bahas bareng-bareng nih per kelas atau per angkatan itu lebih bagus gitu. Sebenarnya bakal seru dan nge-refresh, bener-bener nge-refresh, ngebantu. Apalagi saya kalau misalnya kemarin itu udah lama kerja di LPA, bener-bener udah lupa dengan materi-materi di LPK, itu nge-refreshnya pada saat belajar itu aja gitu. Soalnya kalau di luar itu kita udah sibuk urusan kerjaan, urusan di rumah, yang lain-lain belum gitu kan. Banyak, makanya fokus, intinya fokus bedah materi benar-benar sampai kita paham gitu. Kalau ada yang belum paham, bisa kita tanyakan, mungkin bisa kita tanyakan ke teman kita yang misalnya biasa kerja di mikro, ini cara untuk kultur bakteri ini apa sih, pakai apa gitu. Boleh seperti itu, nggak apa-apa. Jadi pelan-pelan aja belajarnya, jangan langsung harus bisa enggak. Pasti ada step-stepnya gitu sih. Kalau pesan dari saya, seperti itu Kakak Erni. Hmm. Karangga ngisi lagi ntar. Kenapa Pak Deh? Pasangan ngisi lagi kapan? Kalau saya sih tergantung dari ini aja. Kalau misalnya diajak aja, kalau diajak misalnya mau ngasih apa, sharing lagi soal histo lagi ya boleh. Atau kalau misalnya mau nanya japri langsung ke saya juga boleh. Kalau misalnya saya kebetulan eh, cuma istilahnya yang nempel banget di kepala saya tuh kebetulan cuma histo aja Pak deh. Jadi kalau yang lain itu saya agak-agak udah lepas gitu, udah menguap gitu kan. Tapi bisa sih kalau misalnya teman-temannya ada yang misalnya oh saya biasa kerja di lab PCR, ya boleh tuh. Nggak cuma harus dari eh, saya atau misalnya atau Mbak Rini misalnya dari angkatan yang RPL 6 ini, ayo dong mau sharing nih untuk PCR, boleh banget gitu kan. Seneng malah kayak gitu, nggak apa-apa sih, juga kalau diundang saya juga pasti ikut sih. Jadi kalau kalau misalnya mau ngisi lagi ya boleh aja, nanti tinggal berkabar aja gitu. Karangga, Oh iya. boleh share nomornya Karangga? Boleh, share nanti apa nanti dikasih tahu sama Mbak Rini deh, sama Mbak Rini. Kasih Karangga. Ya, sama-sama. Nah aja lu deh nanya nomor cowok. Ya, ini mau kita lanjutkan lagi pertanyaan atau seperti apa nih? Ini saya kembaliin lagi ke Mbak Rini ya, Mbak Rini hostnya nih. Silakan Mbak. Mbak Rini, saya Coba stop ini share ya. sekarang saya yang nanya nih buat teman-teman. Kalau tadi kan Mas Rangga udah jelasin ya. Coba sekarang saya tanya dari penjelasan Mas Rangga tadi. Kira-kira kayaknya banyak yang masih bingung juga ya. Kelihatan ya share-nya ya. Coba pertanyaan ini kan ini tadi udah dijelasin nih pembuatan preparat histologi. Sekarang pertanyaannya ini dari tahap fiksasi itu tadi apa reagen yang dipakai? Alkohol ya, Kak? Alkohol bukan. Hilal. Silol. Bukan.
Kalau di LDF. histologi, Udah baru pertanyaan udah LDF. salah Kak. Baru pertanyaan Kalau pertama. kalau SD, alkohol SD. atau metanol, ingat ya kalau alkohol atau metanol itu fiksasi Udah untuk formalin. SAD doang, SAD, sediaan hapus darah. Tapi kalau untuk di histologi yang namanya fiksasi itu NBF namanya netral buffer formalin Oh itu pasti. iya ya, tadi Itu udah pasti dijelasin. NBF. Jadi itu namanya tahap fiksasi. Nah itu ada juga kan soal OC yang suruh siapin ini nih tahapan fiksasi nanti ambilnya NBF jangan ambil alkohol. Jadi harus diingat nih bedanya fiksasi di histologi sama fiksasi di SAD, SDN apus darah itu kan metanol. Kalau di histologi itu tadi NBF. Sekarang untuk tahap dehidrasi apa reagennya? Alkohol, Kak. Alkohol Alkohol 70%. 70%. Alkohol Alkohol apa? bertahap. Bertahapnya Bertingkat. gimana? Bertingkatnya Dari gimana? Dari yang konsentrasi tinggi ke yang yang rendah. tinggi ke rendah. Dari tinggi ke Dari rendah. dari tinggi ke rendah. Gimana Mas Rangga? Rendah ke Tinggi ke tinggi, rendah, dehidrasi mah. salah dehidrasi. Dehidrasi dari Rendah rendah ke ke tinggi. tinggi. Dehidrasi. Dehidrasi dari rendah ke Ya, tinggi. Rendah ke betul. tinggi, dari rendah ke Ya, tinggi. Rendah ke Tujuannya tinggi. apa? Emang tujuannya apa sih? Dehidrasi ini, kan Menghilangkan air. menghilangkan air. Nah, biar airnya itu hilang kan diganti sama alkohol nih. Nah, pelan-pelan diisi dulu dari yang eh, kecil nih, yang konsentrasi rendah, terus ke tinggi. Jadi airnya hilang, alkoholnya masuk. Itu jadi ingat-ingat nih dehidrasi itu alkohol bertingkat-bertingkat ke atas ya. Jadi dari rendah ke tinggi. Terus tahap selanjutnya habis dehidrasi itu adalah clearing. Nah ini reagen apa yang dipakai? Silen. Silol. Kalau nggak salah silolnya ada yang sampai 3 juga ya Mas Rangga ya? Sampai 3 kali ya? ya. Kalau untuk processing jaringan itu biasanya silennya itu bisa 3 atau lebih Ya, nah clearingnya. fungsi clearing ini buat apa? Menghilangkan alkohol. Ya membuang alkohol ya? Yoi. Ya benar. Jadi ini sebenarnya fungsi-fungsi ini nih buatnya kalau dehidrasi itu menghilangkan air, kalau clearing ini membuang alkohol. Nah tujuannya apa? Kenapa alkoholnya dibuang? Untuk jaringannya biar dicetak Karena bagus. karena kita akan memasuki tahap selanjutnya ini infiltrasi. Infiltrasi ini memasukkan parafin ya ke dalam jaringan ya, Mas Rangga ya. Iya, betul. Nah, buat masukin parafinnya ini kan parafinnya biar masuk parafin itu kan larut dalam lemak ya, parafin ya. Parafin. Ya, Ya, makanya dia harus diisi silol si jaringan. Kalau diisi alkohol dia nggak bisa masuk. Nah, betul. jadi fungsi alkohol itu buat membuang air, fungsi silol itu untuk membuang alkohol. Nah, fungsi silol ini biar si parafin ini masuk ke jaringan. Terus Ya, selanjutnya ini ada tahap embeddingnya, ini yang dibikin kotak itu ya. Baru nanti di trimming ini ya, sectioning atau trimming. Nah, ini juga sering ada soalnya di UKOM ini. Misalkan kenapa irisan jaringannya nggak rata? Nah, itu kenapa? Bisa karena pisaunya nggak tajam atau posisi ini ya, posisi sudut apa itu Mas? mikrotom. Posisi Mikrotomnya sudut ya, mikrotom. posisi sudut itu salah, jadi dia Ya, potongannya nggak bagus. Nah, habis dari section ini kan kita dapat lapisan ini nih. Nah, apa yang dilakukan selanjutnya? Ini membuang parafin dengan deparafinisasi dan rehidrasi. Tadi berarti rehidrasi ini pakai reagennya apa? Alkohol. Eh, Ya, alkoholnya apa? alkohol dari tinggi Saat dari tinggi ke tinggi. rendah. Tinggi ke rendah. Dari tinggi ke rendah. Ya, benar ini kebalikannya dari dehidrasi. Kalau dehidrasi itu dari rendah Rendah ke ke tinggi, tinggi. kalau rehidrasi itu dari tinggi ke rendah. Tujuannya buat apa rehidrasi? Buat membuang parafin. Kan ini kan tadi ini parafin nih udah di ini jaringannya. Nah, kan di dalam parafin di dalam jaringan itu biar parafinnya keluar nih dimasukkan nah ini alkohol dengan cara rehidrasi dengan masukin alkohol dari tinggi ke rendah tuh dibuang. Nah, biasanya kalau tahap rehidrasi ini dilakukan sebelum pewarnaan.
Ya, benar ya Mas ya. Ya, jadi yang Flashback nih. yang yang pertama ini kan tadi di mana ya? Sebentar saya kasih ini ya. Oh, nggak bisa. Nih. Jadi ini kan tadi kan kita buat unstained slide ya. Ini kan prosesnya Mm-mm. affixing nih kalau dari gambar. Floating atau fixing. Floating itu yang tadi ngambangin pita jaringan di waterbath itu floating namanya. Kemudian kita tempel ke slide itu namanya affixing. Nah, setelah itu kita drying kan, kita keringkan dulu nih dari sisa-sisa air waterbath. Setelah kering, baru kita panaskan. Tujuannya untuk mencairkan parafin. Nah, parafinnya begitu sudah cair, kita cuci pakai silol dulu, kita hilangkan pakai silol. Nah, nanti silolnya dihilangkan dengan alkohol yang dari rehidrasi, jadi dari konsentrasi tinggi ke rendah itu nanti silolnya hilang, baru digantikan lagi oleh air. Alkohol ini akan digantikan lagi oleh air. Baru masuk ke step pewarnaan. Step pewarnaan ini sifatnya difusi, jadi pertukaran cairan. Jadi misal nanti kita begitu kita rendam ke hematoksilin, airnya ini akan tergantikan oleh hematoksilin. Jadi yang masuk ke dalam sel adalah hematoksilinnya, airnya keluar. Seperti itu. Jadi terjadinya secara difusi. Tuh, baru nanti ke pewarnaan. Nah, pewarnaan ini kan tadi ada dua ya, hematoksilin ya. Hematoksilin Haris dan Mayer. Itu kalau tadi dirangkum, kalau Haris itu untuk pewarnaan sitologi, Mayer itu untuk histologi. Baru Bisa. nanti, ya, eh, baru nanti di mounting. Mounting ini menggunakan reagen apa tadi? Masih ingat nggak? Entelan, Kak. Ya, entelan. Jadi ini pakai entelan mounting itu. Baru nanti diamati di mikroskop. Ini kurang lebih seperti ini tahapannya pembuatan preparat dari ini kan biopsi nih atau pemotongan jaringan nih dipotong baru difiksasi pakai NBF terus dehidrasi pakai alkohol bertingkat lalu clearing pakai silol infiltrasi pakai parafin kemudian embedding tahapnya terus sectioning nih atau trimming floating ini untuk mencairkan sisa parafin pakai suhu kurang lebih 70 ya tadi ya. Terus deparafinisasi pakai silol dan rehidrasi pakai alkohol yang menurun. Baru dilakukan pewarnaan menggunakan hematoksilin eosin. Tuh. Ini rangkumannya kurang lebih seperti ini. Mungkin biar lebih paham ya. Terus, Kak, mau tanya. ya, Ya. Kalau infiltrasi itu kan pakai apa tadi parafin ya. Kalau embedding pakai apa, Kak? Mas Rangga, Oke. Jadi infiltrasi itu sama embedding itu sama-sama menggunakan parafin, tapi tujuannya berbeda. Infiltrasi atau impregnasi kita sebutnya, itu dia fungsinya memasukkan parafin ke dalam jaringan. Ke dalam jaringan. Jadi air yang tadi kita keluarkan pada saat tahap processing jaringan, air yang dikeluarkan diganti oleh parafin dan parafinnya harus cair. Makanya dia ada suhunya di sini nih. 58 sampai 60. Nah, ini kan literatur luar. Mereka biasanya pakai menggunakan parafin yang titik cairnya lebih rendah. Lalu bedanya dengan embedding adalah embedding itu mencetak tadi jaringan yang sudah terinfiltrasi atau terimpregnasi itu dicetak oleh blok parafin, dicetak lagi dengan parafin gitu. Jadi di dalam jadi nanti jaringan itu akan ada di dalam kayak terkunci di dalam parafin gitu. Bedanya itu kalau impregnasi atau infiltrasi dia memasukkan parafin ke dalam jaringan, kalau embedding, jaringan yang sudah terinfiltrasi tadi itu akan dibalut oleh parafin. Jadi nanti hasilnya setelah parafinnya mendingin, kalau tadi infiltrasi, sel-selnya tadi udah eh, udah terjaga strukturnya oleh parafin, dia tidak mengkerut atau tidak berubah morfologi karena airnya ini sudah tergantikan oleh parafin. Kalau embedding, setelah parafinnya mendingin, dia akan menjadi blok parafin. Jadi kecetak kayak cetakan kotak gitu, kayak cetakan coklat gitu ya. Kalau udah dingin ada bentuknya gitu. Jadi jaringannya tersimpan di dalam situ. Itu memperkokoh struktur jaringannya ketika pemotongan dilakukan. Seperti itu bedanya.
izin mau tanya. Boleh. Pas embedding itu kan yang masukin, yang nunggu parafinnya beku. Itu kan ada suhu yang dingin-dingin itu ya. Itu suhunya itu berapa, Kak? Oke. Jadi sebenarnya gini, kembali lagi ya ke suhu. Pertama kita cek dulu titik cair parafin kan tadi antara 60 sampai 70 yang umumnya di Indonesia ya. Nah, di luar suhu itu semakin rendah suhunya, parafin itu akan membeku. Tapi dia ada prosesnya. Tahap prosesnya itu mungkin pertama dari cair, terus menjadi lembek, baru memadat. Semakin rendah suhunya, dia akan semakin memadat. Nah, di sini fungsinya ketika kita sudah memasukkan jaringan ya, tahap embedding itu kan jaringan ini kita masukin ke cetakan ya, ke cetakan base mold, lalu kita dinginkan di cold plate. Kita biasa pakai cold plate atau kita bisa pakai es pack atau kita pakai apa? Kita taruh di dalam kulkas. Itu tujuannya sebenarnya untuk membantu mempercepat prosesnya aja gitu, membantu mempercepat prosesnya. Karena penurunan suhu ini cukup lama karena parafin itu kan dia apa titik titik cairnya ini kan cukup tinggi. Untuk menurunkannya itu cukup lama. Jadi dibantulah dengan eh, cold plate. Biasanya cold plate itu disetting di suhu sampai -10 derajat. Makanya kalau teman-teman eh, sempat lihat cold plate yang sudah lama dinyalakan, biasanya atasnya itu ada banyak-banyak bunga esnya tuh. Itu biasanya suhunya disetelnya sampai -10 derajat gitu. Sebenarnya nggak terpatok sama itu gitu. Dia begitu cold plate-nya kita nyalakan, dia kan butuh waktu untuk mendinginkan. Nah, setelah kita cetak, kita taruh di atas cold plate yang baru dinyalakan pun, sebenarnya proses pembekuan itu pun udah mulai berlangsung gitu. Jadi nggak masalah, nggak masalah kalau alat itu baru dinyalakan. Jadi suhunya -10 derajat untuk settingan di cold plate. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, ini kurang lebih ini tadi rangkumannya ya. Fiksasi tadi pakai NBF, dehidrasi alkohol bertingkat, clearing pakai silol, infiltrasi, parafin, embedding ini kan bikin blok tadi ya. Terus baru trimming, terus deparafinisasi pakai suhu sama silol ya. Nah, Ya, rehidrasi pakai alkohol yang menurun, baru dilakukan pewarnaan. Nah, tadi kalau ada pertanyaan lagi, aku tadi apa reagen apa yang mewarnai inti sel? Ada yang tahu? Eosin, Hematoksilin. bukan ya? Silit, Kak. Plasma ya? Hematoksilin. Ya, kalau sitoplasma apa? Eosin. 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 Ya, benar. Nah, itu juga kadang keluar juga tuh di UKOM itu sama ini nih reagen-reagen misalkan seorang TLM melakukan eh, apa namanya itu pencelupan ke alkohol dari 70, 60, 50 berarti dia sedang melakukan apa? Nah, berarti kan dia melakukan rehidrasi kayak gitu. Makanya kita harus hafal ini. Intinya tahap-tahapnya seperti ini kalau di pembuatan preparatnya. Terus sama tadi tuh inti itu menyerap hematoksilinnya, kalau sitoplasmanya menyerap eosinnya. Nah, seperti itu aja sih rangkuman dari yang tadi. Kalau ada lagi yang mau ditanyain, nanti udah cukup dulu mungkin ya untuk hari ini ya, sitohistologi. Ya Kak, makasih Iya banyak Kak Kak, hari ini. udah. Ini Kak nanti Rangga. kalau Makasih banyak, Kak. ya nanti seperti kata ya. Mas Rangga Makasih, tadi Kak. kalau mau mengadakan lagi sih enaknya memang 1 MK biar fokus. Nah ini aja sitohisto aja banyak yang bingung juga kan, emang harus dihafalin ini semua reagennya. Eh, tapi nanti bakal terlewati semuanya terlewati. Demikian ini dari saya sama Mas Rangga. Mohon maaf ya jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Kak Rini. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak Mbak Makasih Rini, Mas dari Rangga. Rangga. Terima kasih banyak, Kak. Sama. Terima Sip ya. kasih banyak. Makasih Rangga, Mbak Rini. Iya.
Sama-sama.